Pemirsa, adakah langkah Sandiaga Uno mulus untuk mendampingi Ganjar Pranowo atau ada manuver lain dari P3? Sudah bergabung bersama kami Ketua Bapilu P3 dan juga bakal calon Wakil Presiden 2024 Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore Bang Sandiaga Uno, luar biasa, kurang dari sepekan kemarin baru dapat kartu tanda keanggotaan dan hari ini menjadi Ketua Bapilu dan juga bakal calon Wakil Presiden. Tanggapannya seperti apa Bang Sandiaga? Terima kasih TV One, Mas Andro dan Mbak Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya menangkap suatu harapan dari masyarakat yang diamanahkan kepada P3 untuk menawarkan kepemimpinan di bidang ekonomi. Khususnya ekonomi masyarakat yang baru bergerak pasca pandemi, capaian-capaian kita, pertumbuhan yang baik, lapangan kerja yang mulai tercipta, dan kestabilan harga-harga bahan pokok dan biaya hidup ini adalah prestasi yang harus terus dilanjutkan, dipercepat, dan ditingkatkan. Nah, kami akan memastikan amanah yang diberikan, tentunya tadi saya menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini amanah yang sangat berat sekali sebagai umat Islam yang berusaha untuk tawadu. Tentunya saya harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena ini tugas yang amat berat, karena ini harus memastikan kinerja yang optimal dalam pemenangan pileg, pilpres, dan juga pilkada yang nanti di tahun 2024 akan kita fokuskan kepada isu utama yang dihadapi masyarakat sekarang, yaitu mengenai bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya ekonomi rakyat. Baik, Bang Sandiaga, kita akan dalami lebih lanjut, namun kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjut berbincang dengan Mas Sandi. Mas Sandi, pertanyaan saya berikutnya begini Mas Sandi. Ini kan P3 resmi merekomendasikan Mas Sandi sebagai bakal calon wakil presiden. Apakah langkah politik dari P3 ini sudah dikomunikasikan ke PDIP sebagai mitra koalisi, Mas Sandi? Rapimnas ke-6 hari ini yang ditutup pukul 12 tadi juga memberikan amanah kepada PLT Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Mardiono untuk berkomunikasi dengan dengan PDIP, dengan pimpinan PDIP, juga berkomunikasi dengan anggota koalisi lainnya untuk menyampaikan amanah Rapimnas ini. Kita tentunya berharap bahwa Indonesia yang telah berhasil menorehkan banyak prestasi dan capaian ini bisa terus ditingkatkan dan dipercepat agenda pembangunannya. Oleh karena itu kita menyebutnya poros percepatan pembangunan yang fokus pada bidang ekonomi. Oke, kapan rencana pertemuan itu, Mas Sandi? Antara P3 dan juga mitra koalisi? Pak Muhammad Mardiono yang sedang mengatur, tapi tentunya dalam waktu yang singkat, karena ini kita tidak memiliki waktu yang panjang menuju ke pemilihan Pilpres dan Pileg. Dan dalam kurang dari 250 hari, pemilu akan kita lakukan tanggal 14 Februari, tapi yang terpenting juga adalah penentuan pasangan calon itu di akhir Oktober. Mas Sandiaga. Karena itu dalam beberapa hari dan minggu ke depan ini tentunya harus dikomunikasiin, tapi sudah berbagi tugas ini Mas Andro dan Mbak Tisa. Saya fokus untuk tugas di Bapilu dan Pak Muhammad Mardiono yang nanti akan membawa pembicaraan ini di tingkat pimpinan partai politik. Baik, Mas Sandiaga, ini kan baru sebatas poin-poin rekomendasi yang akan diusulkan ke partai pengusung Ganjar Pranowo, PDI Perjuangan. Tapi apakah secara kriteria kemudian kualifikasi? Karena kami mendengar tadi ada 10 nama, kemudian dikerucutkan menjadi 1 nama. Bahkan ada juga pihak yang mengatakan seperti ini, Mas Sandiaga. Nama Sandiaga Uno ini masih kami pertimbangkan secara matang, belum betul-betul deal. Gimana Mas Sandi tanggapannya? Ya tentunya itu
merupakan ranah dan wewenang dari pimpinan partai politik. Dan saya yakin pimpinan partai politik dan gabungan partai politik akan menetapkan calon dengan penuh pertimbangan yang masak dan matang untuk dipastikan membawa Indonesia ke trajektori ke dalam suatu arah menuju Indonesia maju di 2045, Indonesia emas. Jadi seperti Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ini ibaratnya tongkat estafet. Nah, kalau kita lihat siapa yang bisa berlari untuk membawa tongkat estafet ini menuju ke Indonesia maju, karena waktunya ini sangat singkat, 13 sampai 15 tahun bonus demografi kita, Mbak Tisa dan Mas Andro. Ya, kita tangkap poinnya, Mas Andi. Kalau gitu pertanyaan saya ganti begini. Kita tahu politik itu kan berbagai seni kemungkinan ya, Mas Andi ya. Tentu tadi Pak Mardiono menyampaikan bahwa ya ini masih terus diupayakan. Sementara PDIP kan juga belum menentukan sikap sejauh ini. Ada 10 nama bakal calon wakil presiden, tapi kan belum ditentukan. Nah, apakah dengan posisi Mas Andi sebagai cawapres ini merupakan harga mati bagi P3? Artinya kalau misalnya tidak diusung, apakah akan meninggalkan PDIP atau seperti apa, Mas Andi? Tadi saya sampaikan prinsip kerja saya kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya yakin Pak Mardiono akan mengupayakan amanah Rapimnas 6 ini tentunya dengan upaya semaksimal mungkin. Tapi apapun yang menjadi keputusan nanti oleh pimpinan partai politik dan gabungan partai politik tentunya harus diyakini untuk kemaslahatan rakyat kita sesuai dengan apa yang disampaikan aspirasi rakyat kita. Jangan kita GR gitu, dan jangan kita sampai merasa jumawa, karena pemilihan presiden, wakil presiden ini adalah perhelatan kontestasi demokrasinya rakyat. Jadi rakyat nanti akan memberikan aspirasi dan akan dipertimbangkan oleh pimpinan partai politik melalui beberapa usulan dan pertimbangan. Saya berhusnuzon, saya yakin bahwa apapun keputusan yang ditentukan nantinya akan diupayakan untuk menuju Indonesia maju, khususnya dalam pembangunan ekonomi kita, pembukaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimis ini Andro ya. Stabilnya harga-harga pokok. Mas Sandiaga, kita ada pertanyaan lagi karena nama ini yang sudah disebutkan oleh Ketua DPP PDIP, ada Mahfud MD, kemudian ada Ridwan Kamil, ada AHY pula, termasuk nama Sandiaga Salahuddin Uno. Kami ingin tahu mungkin dari hati yang terdalam Mas Sandi, Mas Menteri, keunggulan Sandiaga Salahuddin Uno dengan sosok-sosok figur yang saat ini beredar di mata publik apa, Mas Sandiaga Uno? Meskipun yang punya ketentuan, yang punya privilege adalah Ketua Umum Parpol, tapi kalau dari diri Mas Sandi sendiri seperti apa? Boleh ya Mas ya? Spill-spill tipis Mas. Ya, tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh bangsa, dan saya mengagumi nama-nama tersebut, dan bukan pada tempatnya saya mengomentari diri saya sendiri. Rasanya kok nggak pas gitu ya Mas Andro, kayaknya menyombongkan diri sendiri. Saya pasti banyak kekurangan, saya pasti banyak harus belajar, dan walaupun saya pernah ikut kontestasi di 2019, tapi umur saya di politik ini terbilang masih boleh dibilang tidak terlalu panjang. Saya dulu adalah latar belakangnya dari dunia usaha, dan memang fokus saya di bidang ekonomi. Jadi saya ingin mencurahkan semua kesempatan yang saya miliki, kontribusi yang saya akan sumbangsihkan kepada kemajuan ekonomi Indonesia. Karena saya keliling Indonesia, sudah dari Aceh sampai Papua, saya melihat walaupun capaian pemerintah ini luar biasa, masih ada segelintir masyarakat kita yang perlu dibantu dengan lapangan kerja, dengan biaya hidup yang lebih terjangkau. Dan menurut saya ini akan menjadi PR kita, dan kontestasi demokrasi ini akan memastikan bahwa Indonesia akan melesat menuju Indonesia maju, mudah-mudahan sebelum tahun 2045. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Andi. Nanti kita lihat ya dinamika menuju kontestasi sampai Oktober nanti pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.